Untuk saat ini fokusnya saya adalah untuk mengisbatkan dulu nikahnya Helwa dengan HBS. Pihak sebelah akan melaporkan Helwa bagaimana? Terkait pencemaran nama baik. Masalah nanti kita akan dampingin. Ya, kita akan siap. Pokoknya dia kasih nafkah seenaknya dia aja. Kisruh rumah tangga pendakwah kontroversial Habib Bahar bin Smith dengan istri ketiganya, Helwa Bahmid, mendapat sorotan tajam dari publik. Helwa yang merupakan seorang model meluapkan aib sang suami, dalam hal ini Habib Bahar, melalui media sosial pribadinya. Sontak saja pengakuan Helwa yang menuding suaminya tidak bertanggung jawab lantaran menelantarkannya menuai banyak perhatian. Namun yang membuat publik miris yakni status pernikahan Helwa yang hanya dinikahi secara siri oleh Habib Bahar dengan segudang janji manis. Menyadari status hukum nikah siri yang tak menguntungkan dirinya dan buah hati yang baru dilahirkannya, Helwa menggandeng pengacara untuk mengajukan isbat nikah di pengadilan agama. Namun yang tak kalah menarik, Habib Bahar yang terus disebut tiba-tiba saja menghubungi Helwa. Lantas benarkah Habib Bahar sudah meminta diadakan pertemuan dengan Helwa untuk mediasi? HBS membuka mediasi. Nah, kami tinggal menunggu undangannya, begitu. Tapi kalau misalkan kami yang mengundang untuk mediasi, loh berarti kami dong, klien kami yang salah. Gitu. Klien kami kan tidak bersalah, begitu. Dia mau menikah dengan HBS itu karena janji-janjinya, ya kan, bujuk rayunya. Untuk saat ini fokusnya saya adalah untuk mengisbatkan dulu nikahnya Helwa dengan HBS. Harus itu, karena ini demi anak saya. Demi anak saya, karena anak saya ini tidak punya akte kelahiran. Karena aku sama beliau ini kan nikah siri. Jadi mau nggak mau aku harus berjuang demi anak saya. Untuk saat ini saya sebagai yang ditunjuk oleh Helwa sebagai kuasa hukum, ya kan. Karena perkawinannya Helwa ini adalah perkawinan siri, ya kan, walaupun secara agama ini sah, namun secara negara dia tidak tercatat, ya kan. Nah, untuk menjelaskan status hubungan hukum Helwa dengan Bahar bin Smith, maka ya di sini kami akan mengambil langkah hukum, ya kan, yaitu untuk isbat nikah, begitu. Karena setelah isbat nikah ini maka kedudukan Helwa ini sama dengan istri-istrinya Bahar, ya kan, walaupun memang secara hukum agama sudah sah, ya kan. Di pernikahan tersebut terjadi tanggal 15 November 2024, ya kan. Nah, itu sudah dihadiri juga oleh orang tuanya HBS, ya, keluarga HBS juga hadir. Ya mungkin pada saat itu yang nggak hadir hanya istri sahnya saja. Bahwa perkawinan pria dan wanita beragama Islam itu wajib. Nah, di sini ada kata wajib, ya kan, dicatat dalam lembaran negara perkawinan, yaitu di KUA, ya, kantor urusan agama, itu seperti itu. Nah, karena ini belum kita lakukan, maka nanti langkahnya seperti itu dulu. Helwa bukan tanpa perlawanan usai mendapat serangan cukup keras dari Fadlun yang merupakan istri pertama Habib Bahar. Usai menggandeng kuasa hukumnya, Helwa kembali angkat bicara dengan membantah semua pernyataan Fadlun yang dianggap penuh kebohongan. Dari situlah perang kata-kata antara Helwa dan Fadlun tidak terhindarkan. Helwa bahkan kembali menyerang Fadlun dan tak segan mengambil langkah hukum usai sebelumnya Fadlun mengumbar akan memenjarakan Helwa dengan tuduhan sitnah dan pencemaran nama baik. Rencana pihak sebelah akan melaporkan Helwa bagaimana? Terkait pencemaran nama baik. Masalah nanti kita akan dampingin. Ya, kita akan siap apabila memang pihak sana ingin melaporkan bundanya Helwa dengan Helwa.
ya kan, terkait dituduhkan bahwa ini adalah pencemaran nama baik, kami akan dampingi. Saya sih yang paling terdepan untuk melaporkan ini. Ya, dan di sini fitnahnya sungguh keji ya, maksudnya seakan-akan Habib ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun ke mereka gitu. Padahal faktanya ini dia tuh udah diperlakukan layak banget sih menurut saya ya. Banyak orang di luar sana yang nikah cuman ini ditinggalin sama suaminya, tidak bertanggung jawab. Ini kan enggak. Pasti kita banyak banget saksinya yang terlibat di pernikahan itu kan. Banyak. Tapi kan nggak mungkin saya bawa satu pondok ya, yang ada bingung polisinya ntar. Oh iya, silakan. Sah-sah saja bagi pihak mereka ingin menghadirkan saksi ahli gitu. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli, ya kan? Begitu. Mereka mempunyai bukti, kami juga mempunyai bukti. Ya sama-sama kita memegang dalilnya masing-masing lah. Jadi begini, saat ini kan tidak lagi HBS ini memberi nafkah kepada Helwa, ya kan? Dan pada saat persalinannya pun USG-nya, USG-nya saja waktu itu Helwa dengan ibundanya sendiri yang bayar, begitu. Ya, artinya di situ kan mana kedudukan suami pada saat itu, ya kan? Kalau misalkan kita dengar surat Amrun 21, ya kan, didirikannya perkawinan ini, ya kan, untuk memberi ketentraman dan kenyamanan, dilakukan tidak? Nah, untuk saat ini ya tidak dirasakan oleh klien kami Helwa, begitu. Nanti kalau misalkan dia ingin melakukan upaya hukum itu, ya kami siap. Saya cuma minta stop memberikan statement yang fitnahan seperti ini, karena kan kita tahu semuanya. Saya tahu termaksud yang lain-lain ini yang terlibat dalam hubungan dia dan Habib. Jadi jangan sampai nanti itu merugikan dirinya sendiri, menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Itu aja sih. Pokoknya dia ngasih nafkah seenaknya dia aja. Dan terus kasih nafkah itu nggak per bulan. Aku awalnya udah ngomong juga sama beliau kan, nih Habib, aku maunya kasih nafkah tuh per bulan biar aku tahu. Di situ dia nggak jawab, dia malah mengalihkan pembicaraan itu. Di situ yang saya kecewa. Jadi maksudnya saya di sini adalah janganlah hanya karena mungkin satu kesalahan Habib yang belum bisa Habib capai buat mereka, jangan menghilangkan semua kebaikan Habib, karena Habib di sini kan Habib tetap tanggung jawab loh, maksudnya tetaplah ada kebaikan Habib buat adik-adiknya dia kan punya adik juga yang kuliah, adiknya datang dari Manado sana ke Jakarta, Habib tetap biayain, tetap fasilitasin. Jadi maksudnya saya nggak ada istilah Habib ini nelantarin keluarganya masih ditanggung sama Habib juga kok. Ada bukti transferannya Habib ke adiknya juga. Jadi dari mana Habib nggak baiknya gitu. Semuanya bohong. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Dia tuh cuma dia cuma ngambil HP-nya suaminya terus berkuar-kuar di sosial media. Dia gimana ya kalau mau bilang, dia tuh lebih tersakiti gitu loh. Jadi dia berkuar-kuar di sosial media. Kayak seakan-akan dia itu yang tersakiti, dan dia yang terjolimi. Padahal aku yang ngerasain. Iya, jadi kalau ini kan yang diserang memang kehormatan Habib ya. Jadi kalau kita lihat Helwa tuh menyerang Habib, dan apa yang didalilkan kan tentunya harus dipertanggungjawabkan di depan hukum ya. Kalau bicara tidak sesuai dengan faktanya berbeda dengan yang ada ya arahnya pencemaran nama baik gitu. Jadi itu yang masih kita terus dalami terkait dengan itu. Amarah Helwa dan ibunya seperti tidak dapat lagi dipadamkan usai mendapat makian kata-kata kasar dari Fadlun. Helwa bahkan balik mengancam akan membuat perhitungan dengan Fadlun yang menurutnya sudah keterlaluan dengan menghina ibundanya. Bersama kuasa hukumnya, Helwa dikabarkan siap menempuh jalur hukum atas perkataan pedas Fadlun terhadap ibundanya yang membuatnya terpukul. Lantas benarkah Helwa akan menempuh jalur hukum atas ucapan Fadlun? Buat Fadlun sama Alwi, saya nggak terima ya. Kalian pojokin mama saya dan saya, terus ngata-ngatain mama saya dan saya kambing. Aku akan menuntut kalian.
luar biasa. Untuk HBS Kalian. Untuk HBS cukup sampai di sini. Aku Iya, tidak iya, mau. nanti. Nggak ada mediasi damai, nggak ada mediasi damai. Jadi ya silakan saja kalau misalkan dia mau menuntut segala macam, kita siap untuk melawan itu. Kalau misalkan dia punya bukti-bukti lain ya, silakan gitu. Si Fadlun ini dia kan nggak tahu apa-apa, dan di sini yang punya masalah kan aku sama suami aku, dan dia ikut campur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadlun ini udah berkoar-koar ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah, kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Di situ yang aku nggak terima. Karena dia sudah hancurkan anak saya, hidup anak saya punya anak-anak di Manado, di Maluku berantakan. Nggak ada yang tanggung jawab saya sama anak saya. Saya di sini cuma setahun ini saya cuma jaga istrinya. Kan ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Ibu masih pengen beliau menjadi suami anak ibu? Amit-amit, nggak mau aku. Aku lihat aja aku takut. Pernikahan Siri Helwa dengan Habib Bahar mendapat sorotan tajam dari pihak Fadlun. Sebab di mata pihak Fadlun, pernikahan Siri yang tidak tercatat dalam buku administrasi negara tidak mempunyai kedudukan hukum. Dengan kata lain, kedudukan hukumnya tidak sejajar dengan pernikahan resmi yang dicatat oleh negara. Karena hal itulah pihak Fadlun meragukan langkah hukum yang ditempuh Helwa atas rencana laporan yang akan dibuatnya. Lantas seperti apa reaksi kuasa hukum Bahar bin Smith menanggapi rencana Helwa yang akan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama? Kalau istri sirih itu harus ada isbat dulu, pengakuan hukum. Kalau dia mau menyampaikan itu di pengadilan agama, silakan proses hukum itu. Dan tadi ya dalil-dalil penelantaran itu kan harus kuat. Ya, nggak bisa kalau penelantaran itu unsurnya kan harus terpenuhi, tidak ada tanggung jawab sama sekali Habib terhadap anaknya atau terhadap Helwa. Nah, silahkan. Tapi kalau kita lihat kan memang dalil yang mereka sampaikan itu bukan dalil yang benar gitu loh. Karena fakta dan penyampaian dia berbeda jauh. Faktanya tidak seperti itu gitu. Faktanya ada makanan. Faktanya pada saat anaknya lahir juga Habib hadir, membawa bunga, mengazankan anaknya, begitu loh. Jadi kalau perhatian itu bentuknya Habib harus tiap hari, kan beliau juga ada kesibukan lain. Ada seperti yang Kak Lun sampaikan, dia diminta umat untuk berdakwah kan begitu. Jadi kalau harus standby mengurusin Umi Helwa, ya tentu nggak bisa juga, beliau punya keterbatasannya. Kalau terkait dengan Siri, nah dia harus memegang dulu kartunya. Apa untuk bisa dinyatakan dia sebagai istri sah, itu kan ada proses isbat. Isbat itu dilakukan di pengadilan agama dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Begitu, dan itu juga prosesnya panjang. Silahkan ya nanti, makanya silahkan saja itu kalau Helwa bersikap seperti itu menuntut Habib. Tapi saya pikir nanti Habib juga akan membantu ya, karena biar gimana anaknya Helwa adalah anak beliau ya. Saya yakin ya dengan Habib, insya Allah Habib orang baik dan juga dia bertanggung jawab ya, seperti yang disampaikan Kak Lun. Dia sebagai suami bertanggung jawab. Saya pikir nanti Habib akan bertanggung jawab terhadap anaknya. Iya, jadi kan pernyataan seperti itu aja kan harusnya orang udah mikir, ini perempuan ini nggak konsisten sama ucapannya kan. Jadi dia bilang kan Habib ini nyamperin dia cuma sekali. Terus dia bilang Habib nyamperin dia pada saat mau berhubungan saja. Berarti pada saat mau berhubungan saja nggak mungkin sekali dong, pasti berkali-kali dong. Jadi logikanya seperti itu gitu. Jadi bohong kalau misalkan dia bilang Habib nyamperin sekali, itu nggak masuk di akal. Kok nyamperin sekali bisa punya anak? Emang nyamperin sekali langsung hamil? Kan nggak mungkin. Pasti kan berkali-kali gitu. Sampai pada saat terakhir baru berapa bulan terakhir ini Habib masih nengokin anaknya baru lahir berapa kali, pas berapa hari lagi ditengokin lagi. Habib udah mengetahui kalau Habib terkait masalah tentang ini, beliau biasa aja menanggapinya, gitu kan? Karena bagi beliau siapapun yang menghujat kepribadian beliau, mau A, mau ABCD, siapapun mau menyinggung tentang pribadi beliau,
beliau nggak pernah ibarat kata nggak pernah pedulikan. Biarin aja orang mau hujat saya silahkan, mau hujat kayak gimana pun juga silahkan. Tapi kalau udah menghujat agama, hujat akidah, baru beliau turun tangan. Menanggapi konflik rumah tangga Habib Bahar dengan istri ketiganya Hewa Bahmid yang dinikahinya, secara mendapat tanggapan luas dari sejumlah kalangan tidak terkecuali dari praktisi hukum, Herdian Saksono, yang menyoroti polemik Hewa dengan Fadun yang terlibat perang kata-kata dan sesumbar akan saling membuat laporan kepolisian. Lantas, apa tata Herdian Saksono melihat panasnya perseteruan dua istri Habib Bahar yang berujung saling melaporkan? Dan bagaimana peluang Hewa yang berencana menempuh jalur hukum? Ya, kalau namanya untuk membuat laporan polisi, semuanya boleh, karena itu hak. Termasuk orang gila pun bikin laporan polisi itu seharusnya tidak ditolak oleh pihak kepolisian. Akan tetapi ditindaklanjuti atau tidak, itu tergantung nanti proses gelar mereka, bahwa ini perkara ini memang ada atau nyata atau tidak. Nah, makanya ketika memang ada cobaannya itu mencoba untuk melaporkan sebuah tindak pidana tapi bukti awalnya nggak ada, itu memang biasanya langsung diberhentikan penyelidikannya. Makanya di SP2HP-nya ditulis tidak dapat dilanjutkan memang karena tidak ada tindak pidana atau tidak ada bukan peristiwa pidana. Nah, itu bisa. Nah, kalau memang istri sahnya itu mencoba menggugat ke pengadilan, itu juga bisa. Karena memang ya dianggapnya merugikan lah apa segala macam. Tapi lebih enak memang kalau itu berdamai aja. Karena memang apa yang diposisikan oleh istri Siri ini, dia diakui memang dia betul istri Siri. Dia diakui memang dia melahirkan anaknya sang ulama. Artinya yang tidak bertanggung jawab ini sebetulnya ya ulamanya itu, bukan persoalan keluarga atau nama baik seorang ulama ya. Artinya logikanya jangan diputar menjadi logika sesat, karena memang ada oknum ulama yang mungkin ya dianggap oleh si istri Sirinya ini merugikan dirinya dan masa depan dirinya dan anak-anaknya. Kalau pidana menurut saya agak ya tergantung ya, ketika memang kalau kita mengacunya sama hukum yang berlaku di Republik ini, KUHP yang lama pun ada tuh pasalnya. Kalau memang itu dianggapnya zina ya, tapi kan ini kan istri Siri. Kalau istri Siri itu artinya ya boleh-boleh saja. Karena kenapa? Dia dinikahin tanpa perlu izin istri pertama. Yang jadi masalah adalah ketika dia nikah resmi tapi nggak izin istri pertama. Nah, kecuali ada satu pasal, saya agak lupa ingat ya, itu tapi karena dia ini nggak nikahnya resmi, menurut saya sih, karena dia cuma nikah agama, nggak ada pasal yang bisa menjerat dari pidananya istri keduanya ini, istri Sirinya si ulama ini. Kalau secara pidana memang kalau targetnya 310-311 atau undang-undang ITE, memang itu cuma jadi keributan biasa ya, dalam arti gitu. Dia bisa, karena kan tidak ada kata-kata hinaan ya, ini cuma pencemaran nama baik, dalam arti itu berita bohong. Mungkin bisa dilaporkan, cuman memang tipis ya. Kalau memang mau lebih mengena, menurut saya kalau memang ada kerugian yang diderita oleh istri Sirinya, menurut saya gugatan perdata jauh lebih nyantol ya, karena perbuatan melawan hukum itu cenderung memudahkan ya, dalam artian gini, peristiwanya ada, saksinya ada, kemudian kerugiannya memang jelas. Contohnya dia nggak dikasih nafkah, ketika dia udah keluar uang tapi untuk pesta apa segala macam dia itu nggak dinafkahin. Nah, menurut saya itu jauh lebih terukur kalau perdata ya. Akan tetapi
jika memang dia pernah dijanjikan atau pernah diiming-imingi oleh si ulama ini untuk dinikahi atau untuk dinafkahi atau untuk sebelum dia dinikahi itu dia dijanjiin harta atau sesuatu. Nah, itu memang masuk pasalnya itu 378 malahan, itu di KUHP lama. Mau diuji itu fakta-faktanya memang baiknya ke pengadilan atau melalui laporan polisi. Artinya kan kalau memang dikatakan ulama ini berbohong atau memang faktanya nggak ada, ya dia bisa melaporkan itu ke kepolisian. Nah, ada terobosan sebetulnya kalau memang itu namanya undang-undang perlindungan anak. Itu memang ini agak rancu ya. Kebetulan saya juga sering menanganin perkara ini. Kalau dia tahu memang si suaminya ini nggak punya penghasilan, dia tetap bisa dia ngelaporin bahwa orang tua anak ini siri atau bukan, dia ini ketika tidak memberikan nafkah itu bisa masuk ke kekerasan psikis. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.